menit, 25 menit, 20 menit, tapi kamu paham. Ya, bahwa tata laksana luka itu, apalagi untuk borok itu, seperti ini. Tujuan saya itu ini, yang saya lakukan ini. Ya, jadi kalau saya nanya nanti dijawab ya. Jangan dibiarin saya ngomong sendiri. Dijawab, saya pengen tahu. Nanti kita bikin alur bersama pola berpikirnya. Ya, CSL-nya itu nanti kegiatannya apa sih? Leli? Apa Leli? CSL nanti itu kegiatannya apa? Dukung guyu. Ayo, apa? Halo? Ayo yang lainnya. CSL-mu nanti itu tujuannya apa? Tak jamin iso nanti, Rek. Biar paham. CSL Ulkus nanti yang dilakukan apa? Coba Nurul Faiza, Cantika Anggun, ayo. Maksudnya nggak bisa jawab, Rek? Apa? Tujuannya CSL itu nanti apa sih? Tujuan dan kegiatannya apa? Diberi demen luka, dokter. Apa? Nggak dengar, nggak dengar. Nggak dengar saya. Nurul? Untuk perawatan luka, dokter, diberi demen luka. Ya, tujuannya perawatan luka. Luka itu kenapa kok kamu rawat? Jawaban saja sebisanya, enggak apa-apa. Jadi CSL kan saya pengantar CSL. CSL itu tujuannya apa? Tujuannya untuk merawat luka. Loh, kenapa luka itu harus dirawat? Ya, itu yang nanti yang tak terangkan ya. Saya pengen 1-2 jawaban. Apa tujuannya kalian merawat luka itu? Apa? Jawaban boleh pakai mana? Izin dokter. Kira aku tak gaya earphone ya. Mana ini? Ya, jelas saya ini. Suara saya jelas ya? Jelas, dokter. Ya. Tujuannya merawat luka apa? Supaya lukanya sembuh? Izin dokter. Apa? Mungkin untuk mencegah komplikasi dokter atau mencegah dari infeksi dan lain-lain dokter. Ya, mencegah infeksi. Kalau dia sudah infeksi, ya jadi gini, ya diingat-ingat ya. Jadi luka itu dirawat, ada yang menyebut debris demang. Debris demang itu artinya membuang debris atau zat-zat bahan-bahan yang memang tidak viabel dan tidak boleh ada di dalam luka. Ya, itu prinsipnya debris demang itu. Nah, kalau perawatan luka itu tujuannya supaya luka itu sembuh, Dok. Iya. Tetapi itu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Apa tujuan utama merawat luka? 1, mempertahankan agar luka itu optimal. Ya, optimal tidak bertambah buruk. Yang kedua adalah mempersiapkan agar luka itu bisa dilakukan penutupan luka. Paham ya? Paham ya? Terus kenapa dokter Sigit itu membagi luka akut menjadi luka kronik? Karena kalau kalian memandang luka itu tidak peduli luka itu karena sebab apapun. Jadi luka bisa karena apa? Trauma. Bisa karena keganasan. Bisa karena kekurangan oksigen oleh karena diabetes. Namanya
Ulkus diabit. Bisa karena luka yang tidak mendapatkan oksigen oleh karena pengaruh tekanan atau pressure, disebut pressure ulcer atau ulkus dekubitus. Jadi sebabnya macam-macam. Ya, di dalam bedah plastik itu ya, terutama kalian nanti bahwa merawat luka itu nggak usah bingung luka ini karena apa saja, nggak masalah. Jadi luka itu nanti kalau dia tidak terjadi masalah, cukup perlakukan optimal dengan perawatan MOIS. Luka itu yang optimal bagaimana dok? Luka yang tidak ada tanda-tanda kronisitas atau sesuatu yang bikin luka itu menjadi masalah, yaitu menjadi luka kronis. Ingat ya. Jadi kalau luka itu tidak ada pus, tidak ada jaringan nekrotik, tidak ada eksudat yang berlebih, ya sudah, luka itu optimal. Terus diapain dok? Ya sudah, rawat MOIS saja, ya dipertahankan saja. MOIS itu bisa apa dok? Bisa ya dikasih salep cukup, tidak harus antibiotik, atau ditutup dengan zat-zat yang sifatnya MOIS. Minyak itu. Ya contohnya Densoplas lah sudah kalau simpel lah. Itu kan bikin luka itu agak-agak basah atau Sofratul. Nah, tanda-tanda luka itu yang perlu perawatan khusus apa, dok? Ya, satu tanda infeksi. Tandanya apa? Infeksi, rubor, kolor, dalor, fungsiolesa macam-macam. Jadi ada nanah, ada cairan berlebih, ya warnanya kemerahan, itu menunjukkan luka itu infeksi. Cara perawatan lukanya bagaimana dok? Standar ya, ya dikasih desinfektan, ya, kemudian kultur. Biasanya sebelum desinfektan biasanya dikultur. Luka itu dikultur, dicek bakterinya, ya. Kemudian dilakukan dilusi. Dilusi itu nanah atau cairan yang ada di situ mengandung bakteri itu diencerkan. Ya, kuman itu kalau jumlah bakterinya tidak terlalu banyak, dia tidak cukup untuk menimbulkan gejala-gejala infeksi. Oleh karena itu perlu didilusi, cuci sebanyak-banyaknya. Saya itu kalau merawat luka infeksi bisa sampai 3-4 liter, walaupun lukanya hanya 10 cm. Ya, itu namanya dilusi. Kemudian sebabnya luka harus tahu. Kalau tidak tahu bagaimana? Ya, pada prinsipnya nanah itu harus dibuang. Prinsip itu. Nanah tidak boleh ada di dalam cairan, di dalam jaringan. Jadi nanah itu harus dialirkan atau didrainase. Kalau dia pada luka yang kamu rawat, nanah itu harus diserap. Namanya absorben. Ya. Jadi kalau luka infeksi, apa prinsipnya? Cek kultur, lakukan pencucian secukupnya, ya. Kemudian kasih absorben agar dia terambil nanahnya. Kalau dalam buku Latin itu idibus ubi ex vacuo namanya. Kalau ada nanah harus dievakuasi. Paham ya? Kemudian kalau nanah, ya bisa dikasih antibiotik. Antibiotik itu antibiotik localized di daerah situ saja atau sistemik. Apalagi kalau sampai menimbulkan gejala sistemik ya harus antibiotik sistemik. Satu itu ya. Jadi luka yang infeksi harus tahu tandanya apa? Tepi-tepi luka kemerahan, nyeri, banyak nanah, banyak cairan. Ya bisa disertai gejala sistemik demam. Ini luka infeksi ini. Kalau luka infeksi, dia masuk luka kronis. Kalau luka kronis pengertiannya apa? Luka yang kita tidak tahu kapan sembuhnya. Jadi tidak tahu. Pasien dok ini kapan sembuh? Tidak tahu Bu. Ini masih bernanah, ini infeksi. Ya, paham ya ini ya? Satu luka infeksi. Luka infeksi bisa karena apa? Trauma bisa? Jawaban Karina.
Luka trauma bisa infeksi? Bisa? Sakit. Sakit. Betul. Luka kanker bisa infeksi? Tidak, dokter. Loh, kok iso tidak? Sopo ngomong luka kanker tidak bisa infeksi? Sangat bisa. Ya. Luka karena dekubitus bisa infeksi? Bisa, Bisa, dokter. Bisa. Luka karena diabetes bisa infeksi? Bisa, dokter. Bisa, dokter. Berarti semua luka apapun sebabnya bisa infeksi. Sekarang dibalik, apakah luka dekubitus selalu infeksi? Tidak, dokter. Tidak. Apakah luka karena kanker selalu infeksi? Tidak, dokter. Tidak. Ya, paham ya? Jangan dibalik. Makanya saya tadi ngomong tidak berdasarkan sebabnya sudah. Ya, kalau diabetes ya ditangani diabetesnya. Luka dekubitus di relief apa pressure-nya. Luka diabetes perbaiki gula darahnya. Ya, luka kanker perbaiki kankernya. Satu masalah tadi yaitu luka infeksi. Dua, luka karena overinflamasi. Biasanya kamu tahu bedanya inflamasi sama infeksi? Inflamasi itu reaksi radang. Inflamasi itu bisa normal, bisa tidak normal. Inflamasi itu bisa karena infeksi, bisa tidak karena infeksi. Paham ya? Paham ya ini ya? Saya ngomong pelan-pelan. Jadi kalau luka itu inflamasinya berlebih, tandanya adalah cairannya berlebih. Nah, ini perlu perawatan luka khusus sama dengan infeksi tadi. Kalau dia cairannya tidak berlebih, hanya secukupnya saja normal, ya dirawat biasa. Dirawat biasa itu artinya apa? Ya dikasih desinfektan, dicuci, ya, kemudian ditutupi oleh lapisan-lapisan moist. Bisa tertutup, bisa terbuka, itu perawatan standar biasa. Ya, dua karena inflamasi tadi, ya perlakuannya sama, mirip-mirip dengan luka infeksi. Perbedaannya adalah masalah preposisi penempatan dari antibiotik. Kalau memang luka itu memang inflamasi yang berlebih saja, kemungkinan tidak infeksi, ya dirawat standar, desinfektan, cuci bersih, ya kemudian diberi absorben, baik itu mengandung antibiotik atau tidak. Kemudian dilakukan sedikit bebat tekan. Dua itu sudah. Ya. Jadi apa itu luka yang infeksi, kemudian luka yang inflamasi berlebih atau eksudatif. Dua-duanya memerlukan perlakuan yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah luka dengan jaringan yang mati. Ya, luka jaringan yang mati itu ada dua. Satu, jaringan nekrotik. Jaringan nekrotik itu bentuknya semi-semi padat atau keras atau lunak yang berwarna kehitaman. Kenapa dia bisa mati? Oleh karena tidak mendapatkan oksigen. Jadi metabolismenya jadi anaerob, ya, dia mati, hipoksi, ya, iskemi, akhirnya nekrosis. Cairan selnya akan pecah, kalsiumnya akan keluar, ya, dia mengering teroksidasi di udara, dia jadi berwarna hitam. Paham ya? Satu, jaringan nekrotik. Yang kedua adalah SLAF. SLAF itu sama. SLAF itu bentuk awal dari jaringan yang mengalami nekrosis. Jadi dia bentuknya agak-agak putih kekuningan tetapi tidak terlalu padat. Biasanya ya lunak gitulah. Ya, jadi harus tahu, oh ini SLAF ini. Oh ini tendon, ya harus bedakan karena SLAF dengan tendon itu mirip-mirip. Wah, potong saja itu ada SLAF. Ternyata tendon kamu potong, hati-hati. Ya,
Terus perlakuannya bagaimana kalau dia jaringan nekrotik? Ya, dia harus diberi demam, ya, diberi demam, dibuang jaringannya. Membuang jaringan-jaringan nekrotik itu ada 5 macam caranya. Masih ingat? Kalau berani, iris, gunting, surgical diberi demam, dibuang, diiris, digunting, pakai pisau, ya. Terus saya tidak berani, pakai apa? Pakai autolitik. Autolitik itu pakai zat ya yang dia bisa melisiskan sendiri. Jadi tubuh itu akan melisiskan sendiri. Ya, kemudian pakai enzimatik. Kalau enzimatik ya zatnya itu yang bisa melepaskan ikatan protein antara jaringan yang mati dengan jaringan tubuh normal. Itu namanya enzimatik. Jadi zatnya nanti yang membuang jaringan nekrotik. Kemudian yang berikutnya adalah mechanical. Mechanical itu wet to dry. Jadi lukanya dikasih kasa yang dibasahkan, ditaruh di situ, ya. Nanti setelah beberapa jam diambil, jaringannya akan nempel pada kasa dan dia akan terbuang. Terus yang terakhir dengan zat hidup biologikal itu pakai larva, pakai maggot itu, pakai set itu. Ditaruh di situ, jaringan matinya dimakan. Jaringan matinya dimakan. Itu caranya memperlakukan atau perawatan luka yang nekrosis. Di luar itu apa? Ya sudah. Ada satu lagi sebenarnya namanya jaringan yang granulasi. Sebenarnya granulasi itu adalah proses normal. Ya, granulasi itu terdiri dari komponennya kolagen dengan kaya pembuluh darahnya. Bentuknya bergranul-granul dan warnanya kemerahan. Nah, ini perlu perawatan khusus kalau pada luka yang kamu temui. Tetapi luka dengan granulasi itu sebenarnya luka itu bagus karena berarti dia kaya vaskuler, kaya kolagen, tetapi dia belum menutup. Tata caranya bagaimana? Granulasi yang terlalu tinggi harus dikurangi. Ya, kemudian kalau dia memang terlalu basah ya diabsorben. Ya. Dari 4 itu tadi, jaringan infeksi, SLAF, nekrotik, kemudian yang hipergranulasi, 4 hal inilah yang perlu perawatan luka. Ya, kalau luka baru orang berat gimana? Ya sudah, dibersihkan, rawat luka itu sesteril mungkin, tutup moist, sudah itu standarnya itu. Pakai apanya silahkan. Karena saya tidak pernah mau terikat oleh produk ya. Mau pakai apa silahkan. Itu prinsipnya itu. Ya. Satu prinsip lagi bahwa luka itu harus moist. Moist itu artinya dingin tetapi tidak basah. Kenapa dok harus seperti itu? Prinsipnya di tengah-tengah luka itu. Luka itu antara kering dan basah dia harus di tengah-tengah. Kalau luka itu kering, luka itu akan desikasi. Desikasi itu lukanya akan dehidrasi, ya kering, ya selnya pecah mati, ya kering jadinya. Kalau luka itu terlalu basah, ya dia menimbulkan udem jaringan, ya dia akan maserasi. Maserasi itu apa ya? Nyunyut. Ya. Jadi lukanya harus di tengah-tengah antara kering dan basah. Jadi prinsipnya bagaimana dok? Kalau luka itu basah, dalam tanda kutip kering kan pakai absorben. Kalau luka itu kering bagaimana dok? Basahkan pakai moist. Nah itu prinsipnya. Terus tujuannya luka-luka itu apa dok tadi itu perawatan luka? Untuk menyiapkan agar luka itu bisa sembuh. Sembuh dengan caranya sendiri atau sembuh dengan intervensi kita. Ada tahapannya. Jadi kalau ada luka ya, waduh luka ini simpel kok. Ya sudah, dia sembuh per sekundam, biarin saja dia akan sembuh.
dia nanti akan sembuh. Ya, kemudian dok lukanya bisa saya jahit, ya sudah, kamu jahit per primam. Ya, per primam itu dijahit sudah. Ya, kemudian dok luka itu terlalu luas dok, tidak cukup kalau saya jahit, tetapi lukanya bisa saya tambal pakai skin graft. Skin graft itu mengambil jaringan kulit dari tempat lain, diambil tanpa hubungan vaskuler, ditempelkan. Setelah ditempel, ditekan. Itu namanya skin graft. Cangkok, jadi kita tidak memperhitungkan vaskuler. Kalau flap, itu mempertimbangkan vaskulernya. Jadi masih ada hubungan vaskuler. Paham ya? Kalau free flap itu betul-betul ngambil jaringan seperti cangkok, tetapi pembuluh darahnya disambung. Jadi mempertimbangkan pembuluh darahnya, namanya pedicle. Ya, betul ya. Pahamlah. Nanti lama-lama akan paham pelan-pelan. Wes dari uraian itu kira-kira ada yang ditanya. Dagu bitul sok, dagu bitul grade kamu belajar lah grade 1, 2, 3, 4. Ulkus diabetes gini-gini, masalahnya pasti itu. Jadi kalau ada luka datang, nomor satu yang dilakukan adalah penilaian. Ya, dilihat, oh luka ini segar ya. Luka ini segar baru jatuh tadi siang jam 2. Masih 2 jam lukanya segar. Oh, luka kronik ya enggak. Jangan sampai menjadi luka kronik. Bersihkan, cuci, bersih, tutup moist, sudah selesai. Ya, loh, ini luka apa ini? Luka diabetes. Oke lah, oke luka diabetes dilihat. Luka ada jaringan hitam kering ya, berarti satu masalah kronisitas ada jaringan nekrotik. Loh, kok bau? Kok bau ya? Apa? Kok ada nanah? Berarti luka infeksi. Ini luka kronis, tidak akan bisa sembuh. Apa? Tunggu dulu nanti. Loh, luka ini kok cairannya banyak ini? Nah, luka dengan hiperinflamasi ini. Ini harus diabsorben, dirawat. Dan luka ini kok kemerahan, tapi kemerahan yang bergranul-granul. Dan granulasi luka itu pasti sudah di atas 7 hari. Pasti itu. Kalau luka sudah bergranul-granul, ada granulasi. Oh, ini luka granulasi kata dokter Sigit. Tata laksananya harus ini. Paham ya? Kalau luka itu sudah efektif, sudah bagus, ya, apalagi kalau luka-luka akut, kamu bisa prediksi kapan sembuhnya. Jadi kalau luka itu bersih dok, luka ini bersih dok, tapi 10 cm tidak ada jaringan nekrotik, tidak ada infeksi, tidak ada selah, tidak terlalu banyak granulasi. Nah, ini bisa sembuh per sekundam. Kecepatannya setengah sampai 1 mili per hari. Berarti kalau 10 cm ya bisa diperkirakan antara 80 sampai 100 hari. Ya terlalu lama kan? Terlalu lama. Makanya, dok, saya konsul pasien ini, oke, besok saya skin graft. Loh kok bisa saya memutuskan skin graft? Karena luka itu sudah siap untuk di skin graft. Berarti sama dokter sama kalian yang merujuk ke saya sudah dilakukan bed preparasi. Apa dok bed preparasinya? Ya kamu sudah rawat luka yang optimal. Itu tujuannya sebenarnya. Paham? Jadi kalau datang ke kalian ada luka masih nekrotik, bawa ke saya, dok skin graft, ya tidak mungkin saya. Perbaiki dulu jaringan matinya. Dok masih infeksi, bisa di skin graft dok? Jelas tidak bisa. Ya, nanya apa? Izin bertanya dokter. Ayo, siapa lagi? Ilham, Jihan Najla. Oke, ngelenduk jenengmu. Oke, apa? Izin bertanya dokter, apabila misal ada kecelakaan lalu tidak terlihat adanya infeksi, tapi kelihatan ototnya gitu dok, kira-kira diameternya 5 cm. Itu apa perlu skin graft? Itu atau perlu skin graft atau tidak ya dokter? Nah, pinter pertanyaannya ya. Luka di skin graft itu ya apabila dia tidak memungkinkan untuk dilakukan penjahitan. Atau jika dilakukan penjahitan secara primer menimbulkan gangguan fungsi atau kecacatan.
Kamu lihat saya nih. Kamu lihat aja saya. Misal nauzubillah min dzalik. Jihan tiba-tiba karena mikirin kekasihnya yang jauh di sana ya. Tiba-tiba nabrak uwe jebret gitu ya. Luka di sini. Ketok ini luka di sini. Nah, di sini. Luka 4 cm. Ya. Nampak otot. Bisa enggak dijahit? Bisa. Oh sini sama dokter Jihan dijahit. Mbok jahit, Dok, tapi ngene, Dok. Nah. Ketok. Iya, dokter. Berarti bisa dijahit tapi menimbulkan kecacatan. Atau di sini. Nah, di sini. Ya. Begini hilang. 2 cm, 3 cm hilang. Terus kamu jahit, Duh. Akhirnya dapat 2 minggu gini dia. Jihan, assalamualaikum. Ya apa gini? Ya, menimbulkan gangguan fungsi. Disitulah dilakukan pencangkokan. Tetapi prinsipnya luka karena apapun, apalagi kalau Jihan cerita tadi kecelakaan di jalan nampak otot. Otot bisa di skin ground, tidak bisa. Tetapi kalau memang bisa dilakukan penjahitan, lakukan penjahitan. Kalau tidak nutut bagaimana, Dok? Undermining, bisa bayangkan undermining ya. Luka itu ada 3 cm. Saya pengen jahit primer, Dok, boleh, tapi jangan dipaksa. Angkat sampai subkutisnya, bisa bayangkan, epidermis, kutis, bawahnya kan muscle, atasnya muscle ada fascia, atasnya fascia itu guntingan. Pegang pakai pinset, kulitnya guntingan, sampai lebar. Wah, iso dekat ya. Pinter dokter sedikit tiba noyo. Eling-eling ngono besok ya. Kurang dikit gunting lagi. Sampai dia bisa ketemu. Itu namanya undermining. Tetapi jaringan itu Dok pinter. Gusti Allah itu pinter bisa menjaga. Kalau kamu terlalu memaksa jaringan itu untuk kamu tensionkan untuk dijahit, nanti mati dia. Mati dia. Ya, jadi apa yang harus dilakukan ya? Ya, nanti lama-lama pakai perasaan tahu. Oh, ini mati. Oh, ini enggak. Ya kayak kemarin saya ngoperasi silikonoma, pernah tahu? Ini bukan jorok ya. Bukan jorok ya, silikonoma penis itu. Jadi burungnya itu disuntik bahan-bahan aneh-aneh itu. Orang aring apa itu, mati jaringan. Mati, penisnya mati, kulit-kulitnya itu. Jadi saya ambil semua. Terus nutupnya enggak mungkin bisa dijahit primer. Akhirnya saya cangkok. Ya. Jadi kalau ada luka boleh dijahit, boleh selama kamu tidak maksa, selama jaringannya sehat. Tetapi kalau luka itu masih ada kronisitas, jangan dipaksa ditutup. Paham? Luka 3 cm. Sering saya itu dikonsulti teman UGD itu, adik-adik UGD. Dok, luka ini ditutup pakai apa ya? Nah, ini. Dok, luka ini dijahit dengan cara apa? Luka masih infeksi. Luka masih eksudatif, tidak bisa, Dok. Ya, tidak bisa. Kalau kayak gitu, apa yang dilakukan? Head preparasi. Ya, itu yang kamu pelajari besok saat CSL. Jadi CSL apa nanti saya? Ingat dokter sedikit, 4 mean gitu loh, kata 4 kayak ini. 4 ini kata apa? Infeksi, eksudatif, jaringan nekrotik, sama granulasi. Kalau tidak ada itu bagaimana dengan nono Dok? Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh ini, sembuh. Ya tutup saja pakai Sokratul, transparan dressing, ya, tapi bersih. Makanya kalau luka di wajah, Dok, naudzubillah. Saya jatuh, Dok, kemarin, Dok. Beset-beset di wajah, Dok, tapi basah. Ya udah bersihkan. Bersihkan, kasih salep saja, kasih salep supaya moist. Ganti tiap hari, nanti 4-5 hari, 7 hari sembuh. Dokter kok tahu? Ya kita belajar lagi patofisiologi, penyembuhan luka fisiologi, wound healing, inflamasi, proliferasi, sama hemogeli. Fibroblasi itu mulai timbul kolagen itu hari ketiga sampai hari ke-14, 21. Jadi kalau luka itu bersih, tidak terlalu dalam, ya pasti sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh 15 hari. Ya sembuh jadi ilmu gitu.
Tapi tidak boleh infeksi. Selama infeksi, nol lagi. Selama infeksi, nol lagi. Ya, pinter pertanyaannya. Apa lagi? Terima kasih, dokter. Pak, 20 menit, Rek. Paham ya? Paham ya? Besok jadi gitu. Wah, ilmu debu belajar nanti. Ilmu debu. Ya, kalau kalian ada minat untuk jadi dokter bedah, dokter sedikit tak ikut, saya tiap hari operasi. Tiap hari saya operasi banyak. Ini tadi operasi 4. Bentar lagi saya operasi. Jam 5 operasi. Besok pagi saya operasi lagi. Ya. Tapi operasi menoplasti, lo ngerti kan? Operasi apa itu? Vagina. Saya nanya apa lagi? Ini orang WA mau liposuction. Tapi kalau di rumah sakit ngoperasi yang hancur-hancur itu. Kecelakaan, patah tulang. Gitu. Ayo, Pak, cukup? Dokter mau tanya, Ahmad Walid. Oke, Pak. untuk yang flap Wajahmu gak ketok. Iki mau lo ketok wajahnya. Mana wajahnya? Oke. Apa? yang flap tadi kan nambal lukanya pakai jaringan yang lain. Berarti yang jaringan yang dipakai Apa? buat Yang apa? Yang yang flap. gitu. Flap, Itu kan flap, nambal flap. flap. Itu kan nambal lukanya pakai jaringan tubuh yang lain. Berarti yang jaringan tubuh lainnya itu jadi ikut luka apa gimana gitu? Pinter gue, pinter. Kok enggak ada yang nanya itu? Pinter itu. Itu bukan flap, Le. Ya. Kalau diambil tempat lain, ditaruh, dipindah, namanya cangkok. Skin graft. Nah, contoh, saya punya videonya sebenarnya. Ya wis, pipimu ulang wis. Oh, kemarin saya dapat pasien kecelakaan telapak jari yang sisi punggung sini ya hilang. Jadi sampai ke muscle itu hilang kira-kira 10 kali 13 cm. Hilang ya. Akhirnya saya cangkok, saya diberi demam, saya cuci bersih, expose semua. Tendon expose ya, vaskular expose. Karena tidak bisa saya jahit primer, saya cangkok loh. Cangkok itu namanya skin graft. Skin graft itu ada 2. Ya, tipis ya sudah ngomong split thickness sama full thickness. Kalau split thickness itu harus pakai alat namanya dermatom. Saya punya alatnya itu 500 juta harganya ya, saya punya itu. Jadi pakai mesin ngambil di paha yang sini. Nah sini. Ya. Yang di paha oleh karena dia split itu artinya epidermis dan sebagian dermis. Berarti dermisnya masih ada. Ada luka dok ya pasti ada. Tetapi lukanya partial thickness. Paham? Jadi saya ambil, saya tempelin di tangannya. Luka yang di paha sini ya, karena dia masih ada unsur dermisnya, ada biji-biji epitelnya, dia nanti akan sembuh sendiri 15 hari. 15 sampai 21 hari dia akan sembuh sendiri per sekundam. Tidak saya jahit, tidak saya apa-apain. Tetapi kalau saya nutupnya full thickness, kalau full thickness itu berarti semua bagian dermis diambil. Nah itu harus dijahit. Makanya saya tidak mengambil dari sini. Tapi saya ngambil dari daerah lipatan sini. Atau sini. Infraklavikular. Ya, saya ambil dari situ, lukanya saya jahit. Kapan dok dipakai itu? Kalau untuk wajah, lebih baik yang full thickness. Oleh karena dia minim sekali untuk berubah warna. Terus secara fungsional bisa molor. Kalau split thickness pakai alat gampang, tipis tapi. Nah, itu nanti berubah warna dan secara fungsional dia mengkeret. Ya, itu. Kalau flap lain dengan cangkok.
flap itu harus ada hubungan vaskuler. Jadi harus ada hubungan pembuluh darah. Kalau cangkok tidak perlu ada, pindah saja. Oke, ntar ada lagi? Izin bertanya, dokter. Aurelia, Syah siapa? Ayo, silakan. Kalau kayak kasus luka bakar gitu kan, dokter, biasanya kan ada yang dikasih apa ya, namanya, kayak ditempel kulit ikan gitu, dokter. Itu kalau dibandingkan sama dengan di perban biasa itu gimana ya, dokter? Ya, saya pernah baca itu, tapi saya tidak pernah melakukan di Indonesia, sepertinya tidak pernah. Kasihan ikannya, lebih baik ikannya dimakan ya. Kalau saya mendingan ikannya dimakan, dapat protein, lukanya sembuh. Karena dia beda spesies. Ya, soalnya harusnya autologus dari diri sendiri. Karena cangkok itu dari Aurelia ke saudaranya aja tidak bisa. Apalagi dari ikan. Nanti kamu dicangkok pakai ikan, kamu jadinya bisa renang ke winter nanti. Sudah hilangkan di pikiran untuk cangkok pakai ikan. Cangkok itu pakai kulitnya sendiri. Ya, luka bakar itu ya seperti itu. Kalau luka bakar grade 2B berarti epidermisnya kena semua, dermisnya kena semua. Kemungkinan besar dia perlu dicangkok. Oke, wis ojo dalam pikiran kita nyangkok pakai kulit ikan, nanti kita bisa berenang ya. Jadi harus pakai tubuhnya sendiri, tidak boleh pakai bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, tetangga, satu RT, satu RW, satu kelurahan, tidak bisa. Terus dari tubuhnya sendiri. Oke, like with like. Ya, apalagi? Satu lagi. Ayo Nadira Arfaisa. Apa Nadira? Apa soal apa? Soal negara, enggak tahu saya. Apa? Ya, wah aku malah jelas rinoplasti itu materi nih, kira apa ya biar nambah ya, nambah pengetahuan. Rinoplasti itu kamu mungkin ngomongin yang apa augmentasi ya. Jadi nasal augmentasi. Nasal augmentasi itu artinya digedekno, diduwurno. Artinya dia ditambah ya. Itu ditambah itu ada dua, pakai bahan sintetis atau bahan dirinya sendiri. Jadi kalau bahan sintetis biasanya pakai silikon implan, itu aman sebenarnya. Ya, pakai silikon implan itu khusus, dia inert, jadi tidak diserap oleh tubuh. Makanya dia tidak mungkin mengecil. Dia akan tetap di situ, tapi tetap namanya benda asing ada ya 1% lah. Orang yang tidak tahan rejeksi, selalu merah, ya. Cuman dia tekniknya lebih simpel, buka, pasang, bisa dibentuk simpel. Ya, kalau tidak cocok gimana ya, dibuka 5 menit, ambil ganti gitu. Ya, atau combine. Combine biasanya pakai implan, ujungnya pakai tulang rawan, biasanya saya pakai tulang rawan telinga. Taruh di situ. Kalau murni pakai kartilago, bisa dari kartilago nasal, kartilago telinga. Ya kalau pakai tulang rawan, karena dia bagian dari tubuhnya sendiri. Jadi reaksi alergi hampir nol. Cuman infeksi ya sama. Kemudian infeksi ada dok, ada. Baik itu tulang rawan atau silikon. Tapi kalau pakai kartilago, enaknya dia tidak ada alergi. Terus cara ngambilnya lumayan. Kalau dari iga, dia harus bius total, diambil di kosta sisi medial, ya. Kemudian dibentuk, dipasang gitu.
Ya, cuma dia akan menyatu jadi misalnya revisi ya agak susah. Kemudian karena dia istilahnya lepas dari vaskuler awal, jadi dia kemungkinan juga ada lisis itu diserap oleh tubuh. Artinya dok, ya makin lama makin pesek lagi. Paham? Ya, kalau saya itu biasanya sering pakai itu tapi miring. Dia pakai kartilago Costa, miring, susah sekali revisinya, ya susah sekali. Ya, besok saya ada operasi, mau ikut? Ya gitu ya, paham ya. Tapi bagus, enak bagus, asli bagus, disyukuri, yes. Ya. Lagi yang laki, nah, tanya yang laki ini. Tadi satu ya. Oke, sudah ada kuliah ini? Ada dokter nanti malam. Jam berapa? 11? Jam 19, jam 7. Dok. Ya wes, apalagi? Ayo, mau ketemu aku, takon apa boleh. Aprilia, nanya apa boleh. Oke, cukup ya. Cukup ya, kamu boleh WA ke saya, nanya dokter ini gimana. Kakak-kakakmu tuh lah di sekolah nanya dokter bagaimana saya pengen ini sekolah ini. Ya diarahkan lah. Kakak kelasmu ada ya yang diterima pada plastik sudah. Unpad lagi. Di Unpad. Ya, saya bilingan sama saya. Alhamdulillah keterima di Unpad. Wes apa? Cukup? Cukup ya? Ya. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Ya, maaf atas semua kekeliruan kalau ada ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.